Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channelku Agus Hardika. Di video kali ini kita bakal bahas sedikit tentang uji coba instrumen ya. Nah, apa itu uji coba instrumen? Jadi uji coba instrumen adalah tahap dari penelitian, mau itu tugas akhir skripsi atau bukan. Intinya yang melibatkan pengambilan data primer itu membutuhkan uji coba instrumen. Nah, uji coba instrumen ini digunakan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen yang akan digunakan. Biasanya ini digunakan pada angket atau instrumen yang menggunakan skala Likert. Jadi skala Likert ini adalah skala yang menggunakan rentang 1-5 ya. Misalnya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Itu kalau kita olah nanti memperoleh skor dari rentang 1-5 kalau kita scoring. Uji coba instrumen ini bertujuan untuk mengetahui dari tingkat validitas dan reliabilitas dari butir-butir soal yang akan kita gunakan ini. Suatu data penelitian itu boleh digunakan ketika instrumennya terlebih dahulu yang digunakan itu valid dan reliable. Nah, udah aku sebutin tadi, uji coba instrumen itu digunakan ketika data penelitian yang akan digunakan itu data primer, bukan data sekunder. Kalau data sekunder itu misalnya kayak penelitian tentang rasio keuangan, itu kan datanya diperoleh dari laporan keuangan, misalnya rasio likuiditas, rasio profitabilitas seperti itu. Biasanya kalau meneliti laporan keuangan itu digunakan kayak standar keuangan, standar akuntansi maksudnya. Kayak Global Reporting Index atau Integrated Reporting Index, itu kan sudah ada indikator-indikator tertentu yang diperuntukkan untuk meneliti hal tersebut. Sedangkan untuk penelitian sikap yang menggunakan skala Likert, itu kita perlu membuat butir pernyataannya teman-teman. Nah, dari mana kita peroleh butir ini? Dari penjabaran, melalui kajian teori, dan kemudian dihasilkan kisi-kisi dan indikator. Untuk memastikan bahwa butir-butir pernyataan yang kita peroleh itu valid dan reliable, kita harus mengujinya menggunakan korelasi Pearson. Adapun pelaksanaan uji coba ini dapat digunakan melalui dua cara, yaitu uji terpisah dan uji terpakai. Kita bakal bahas lebih lanjut tentang apa itu uji terpakai dan uji terpisah ya. Jadi kita bahas yang pertama dulu nih, uji terpakai. Jadi kalau kita pakai uji terpakai, itu kita menggunakan data uji coba sekaligus untuk menguji hipotesis. Jadi hanya satu kali pengambilan data. Ketika kita menggunakan teknik ini, maka ketika diperoleh butir yang nggak valid itu harus langsung dibuang. Kita nggak punya kesempatan untuk memperbaiki data tersebut. Beda lagi ketika nanti kita menggunakan uji coba terpisah. Pada uji coba terpisah ini, data yang digunakan untuk uji coba instrumen dan uji hipotesis itu berbeda teman-teman. Nah, pada pengujian instrumen ini, uji coba maksud saya, itu harus berbeda dengan yang akan digunakan untuk uji hipotesis nanti. Misalnya kita punya populasi sebesar 100, sedangkan populasi yang kita butuhkan itu cuma 70. Berarti sisanya ini yang 30 ini bisa kita gunakan untuk uji coba instrumen. Tapi dengan syarat 30 orang yang sudah kita jadikan uji coba ini nggak kita uji lagi di pengujian hipotesis nanti. Jadi 30 orang ini dipisah dari besar sampelnya sebesar 70 seperti itu. Karena kan kebetulan sampelnya cuma 70, jadi yang sisanya 30 itu bisa kita pakai untuk uji coba instrumen. Tapi kalau kebetulan si populasinya cuma 70, itu kita nggak bisa pakai itu. Kita harus mencari objek uji coba yang homogen dengan sampel yang akan kita gunakan ini. Caranya dengan mengujikan si instrumen ini kepada 30 orang lain yang tadi sudah saya katakan homogen, dan kemudian menganalisis, kemudian diperoleh hasil korelasi Pearson-nya ada dibandingkan dengan nilai R tabel. Jika nilai korelasi Pearson-nya itu lebih dari R tabel, maka dapat dikatakan bahwa si instrumen ini valid. Kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas seperti itu. Sebagai tambahan bahwa item-item yang akan diuji reliabilitasnya ini hanya item-item yang valid teman-teman. Jadi kalau yang nggak valid itu nggak usah diuji reliabilitasnya. Jadi misalnya kita punya 20 item, yang valid itu cuma 15, yang 5 dibuang kan. Nah, yang diuji reliabilitas ini cuma yang 15, yang 5 nggak usah, karena itu nggak valid. Demikian ya pembahasan singkat kita pada video kali ini tentang uji coba instrumen. Jadi pada dasarnya ada dua bentuk ya, uji coba terpakai dan uji coba terpisah. Kalau saya pribadi itu lebih condong ke uji coba terpisah ya, karena pada penggunaan uji coba terpakai ketika butirnya nggak valid, yaitu harus dibuang. Kita nggak punya kesempatan untuk memperbaiki itu. Sedangkan pada uji coba terpisah, karena data yang akan digunakan untuk pengujian instrumen dan pengujian hipotesis itu berbeda, jadi ketika dia nggak valid, kita punya kesempatan untuk memperbaiki itu agar bisa digunakan lagi di dalam pengujian hipotesis. Demikian ya, terima kasih, semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.